Piye wae pejabat yo penting, wong ning dalan-dalan yo penting, wong sing jagongan ning ratan-ratan yo penting. Ana wong kecelakaan ditulungi wong itikaf ning masjid. Ya ono kecelakaan pertama sing nulungi ya wong nganggur-nganggur ning dalan-dalan. Ya misale wong ning masjid kabeh ana wong ning dalan kecelakaan sapa sing nulungi? Nggih mboten. Kowe arah sunnahe pangeran, tapi kowe aja fatwa kesunatan urip ning dalan ya ora ono fatwa. Ya pangeran kersakno. Ana wong lunga tenang teko dalu mergo barokah wong kedonyan. Wong nganti dalu tep ana tukang ojek tenang wae. Dadi tukang ojek iki nganti dalu dihukumi kedonyan, tapi nyelametno wong akeh wong lunga dalu pede mergo ana tukang napa? Ojek. Jadi pangeran wis ngoten sunah. Wong sing itikaf ning masjid aja sok suci karena peran sosialnya tinggi sing dalan ndak. Tapi kok jodarani, nak ngono sing ning dalan luwih apik timbang itikaf lho, sing ning dalan tukang beda wong ya pirang-pirang. Yes meneng ae, pokoke wis dadi tradisine pangeran barno. Ora menak dadi pangeran kok kecangkeman wis ben wis. Kula nate maca hadits kursi niki ngenyek wong melarat ya ngenyek wong sugih. Kula percaya mek hadis niku. Yabna Adam, mata tasgholubi. Kayak kapan sibuk mbek aku iku? Kowe nak melarat sibuk golek maisah ya lali aku. Nak sugih ngurusi donya ya lali aku. Kula maca hadis iku, wah meriang tenan. Mong kabeh kok keliru. Jadi Allah dawuh yabna Adam, cek eleke kowe iku. Nak kowe melarat, sibuk golek dhuwit ya lali aku. Nak kowe sugih, sibuk ngurusi donya ya lali aku. Terus kayak kapan ngurusi aku? Bener jawabe kapan-kapan. Repot. Kula nu ngumpulno al-hadis al-qudsiyah termasuk hadis qudsi sing kula waca niku wah matekno wong tenan. Panjen kurang ajar tenan. Saman rekam saat ini wong melarat-melarat. Yo lali pangeran tenan. Khayal, fantasi, barang macam-macam. Mereka mau saat ini ruhin. Ngono mikir. Engko sing sugih mbok rekam. Yo padha. Dadi sing melarat sibuk golek maisha. Wis ngono-ngono las pokoke kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kula nu sering kagum Imam Syafi'i. Wes nak muji pangeran masyaallah. Jadi beliau muji pangeran itu dzul ala ora kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka wa dzul ala wal qudusi. Jadi sing disyukuri dekne ku makrifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggo tradisi para wali papan atas. Iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah syukure kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nganti lali sing ngekeki nikmah. Yang kon dadi wali ku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serana liyane sakire peminate ra ono wis sananane akhire. Ya jadi jelas ya napa, dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil matiyatu ad-dunya napa nikmatil matiyatu ad-dunya. Dawe Sidina Ali piye ad-dunya darusitkan liman saddaqaha wa darun najatin liman fahima anha. Kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi wong soleh iku darusitkin karena sauri-uripe ning donya nggo menanamkan kebaji. Betul, ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun tuh unik. Sementing ojo ngosor salat. Engko ya aja niat jamak. Atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa qasar tidak boleh? Karena qasar itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia qasar itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan karena 4 menjadi 2.
Terus ojo jamak takdim tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sithik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur kodok. Kalau jamak takhir kan, tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang, ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi, tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar, karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Madinah. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak, jalin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi, kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan, masakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak ribet, wis resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah pertanyaannya, jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qasar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya, nak kue ra mesti benere jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qasar. Juga tidak jamak takdim karena qasar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholihah wa akhara. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem. Konser ya teko, pengajian ya teko, ini jenis khalatu amalan sholihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati bin anda lah, ambunin ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah lah misalnya. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan yang boleh utang kan, karena al insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama, jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagungan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas, sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda subuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Nah, makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat takok iku sunai rasul piye dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet.
Jangan sampai di tempat orang-orang nyun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong soleh mentuk ijazah, kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang nggak perlu nyinggung siapa, ini teori, dakoe gitu. Nah tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin, kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa mertamu senang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau Al Insan Abdul Ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi, makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang nggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah, di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru Pak tadi ijabu malam ya jenda, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan tidak apa-apa, ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan nggak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira dia. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin menyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara duar. Nah itu sudah dakoek apa? Dakoek. Ini san kompetisi, ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adzallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, itu coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik, tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat.
Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qurannya fase. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak muntah itu tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana? Jangan lama.